lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang tersangka dan terdakwa. Sebelum itu, kalian jangan lupa untuk menghidupkan loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari saya. Seperti di awal yang saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan tentang tersangka. Merujuk pada pasal 1 angka 14 KUHP Junto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka tersendiri bila mana telah terdapat laporan polisi yang didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat 3, pasal 188 ayat 3, dan pasal 189 ayat 1 KUHP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Rupa penangkapan karena telah ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap nomor 14 tahun 2012 pasal 36 ayat 1 menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif bukan alternatif, yaitu yang pertama, punya bukti permulaan yang cukup, yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat 3, 188 ayat 3, dan pasal 189 ayat 1 KUHP. Yang kedua, tersangka telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar. Menurut pasal 21 ayat 1 KUHP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seseorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan yang pertama, kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri. Yang kedua, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau yang ketiga, mengulangi tindak pidana. Tersangka tersendiri mempunyai hak yang telah diatur di dalam KUHP yang jelas dan tegas. Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tercantum dalam pasal 50 sampai pasal 68 KUHP, dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHP sebagai berikut. Yang pertama, hak prioritas menyelesaikan perkara. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 50 KUHP yang berbunyi tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, selanjutnya dapat diajukan ke penuntutan umum. Yang kedua, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Dan yang ketiga, terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Hak-hak tersangka juga adanya persiapan pembelaan, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapatkan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum, hak memilih sendiri penasehat hukumnya, hak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, hak menghubungi penasehat hukum, hak kunjungan oleh dokter pribadi, hak diberitahukan menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya, hak berkirim surat, hak menerima kunjungan dan rohaniwan, hak diadili pada sidang terbuka untuk umum. Itu saja yang saya dapat jelaskan terkait dengan tersangka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian terdakwa. Pengertian terdakwa. Pengertian terdakwa tercantum dalam pasal 1 angka 15 KUHP, yaitu terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Terdakwa juga mempunyai hak apabila seorang dengan telah dinyatakan sebagai terdakwa dalam sebuah perkara, dia tetap memiliki haknya. Adapun hak yang dimilikinya adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 182 ayat 6 KUHP, mengatur bahwa pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil mufakat bulat, kecuali hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. A.
putusan diambil dengan suara terbanyak. B. Jika ketentuan huruf tersebut A tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum berdasarkan pasal 195 KUHP dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan berdasarkan pasal 200 KUHP. Setelah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu yang pertama, hak segera menerima atau menolak putusan. Yang kedua, hak mempelajari putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan kepada terdakwa yang tidak hadir berdasarkan pasal 196 ayat 3 junto pasal 223 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, hak meminta penanggulangan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi. Dalam hal ini menerima putusan berdasarkan pasal 169 ayat 3 KUHP. Yang keempat, hak untuk minta banding dalam tenggang waktu 7 dari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir yang terdapat dalam pasal 196 ayat 2 KUHP. Yang kelima terakhir, hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 menolak putusan dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam pasal 235 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut permintaan banding dalam perkara ini tidak boleh diajukan lagi berdasarkan pasal 196 ayat 3 KUHP. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang tersangka dan terdakwa. Buat kalian yang mempunyai ide-ide yang lain, kalian bisa komen agar saya dapat menjelaskannya lebih lanjut. Apabila yang saya jelaskan kurang jelas atau kurang dapat kalian pahami, kalian bisa aja di komentar juga agar kita dapat sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekian dari video saya, sampai jumpa.